Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Nisha Diary. Hari ini kita lanjut belajar bahasa Jerman bareng ya. Kali ini masuk ke bab 2 dari buku Network Noi A1, tapi hari ini aku nggak bahas semua dari bab 2. Hari ini kita fokus ke hobi, mengatur pertemuan, dan hari-hari dalam seminggu. Yuk langsung aja. Jadi kalian bisa lihat di bab 2 ini kita akan belajar banyak hal seperti yang kalian lihat di layar. Ini udah aku translatein, di bab 2 itu akan bahas apa aja ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Nah, hari ini jadi aku mau bahas tentang hobi, mengatur pertemuan, dan nama hari dalam seminggu. Oke, ini halaman 19, yaitu judulnya Freunde, Kollegen und ich, artinya teman, kolega, dan saya. Seperti yang kalian lihat di layar, ini ada gambar-gambar dari fotografi, singen bernyanyi, tanzen menari, jogen berlari, dan musik horen. Itu semua termasuk tergolong dalam kategori hobi, dan juga ini gambar selanjutnya ada kochen memasak, swimmen berenang, reisen berpergian, Inskinogen pergi ke bioskop, lesen membaca. Oke, jadi gimana sih cara ngomongin hobi dalam bahasa Jerman? Jadi kamu bisa mulai dari kalimat ini. Was machst du gern? Kamu sukanya ngapain? Nanti contoh jawabannya, ich schwimme gern. Saya sukanya berenang. Ich lese gern. Saya suka membaca. Ich tanze gern. Saya suka menari. Ich koche gern. Saya suka memasak. Jadi gern itu artinya suka. Nah, makanya di bab 2 ini ada gambar-gambar kayak swimmen, reisen, kochen, itu termasuk macam-macam dari hobi. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada gambar yang harus diisi ya. Di bawah gambar ada yang harus diisi, yaitu kita harus mendengarkan audio dari 1.14 sampai 16. Jadi pertanyaannya, was machen die Leute gern? Apa yang disukai orang-orang ini? Hören Sie und notieren Sie. Dengarkan dan tandai mereka. Maksudnya tandai isi di bawah ini ya. Oke, kita dengerin audionya sekarang. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. B. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. C. Hey Eva. Hallo Maja. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Nah, gimana tadi kalian udah dengerin audio dari 1.14 sampai 16 ya. Nah, di sini udah aku isi. Jadi hobinya Emily tadi apa? Dia suka juga jogen. Jadi selain suka swimmen, dia suka jogen. Untuk yang kedua, B. Boris, dia suka membaca. Kan ditanya, kamu suka membaca nggak? Jawabannya iya. Terus dia juga suka berpergian, reisen. Terus ditanyakan, kamu suka nonton bioskop nggak? Inskinogen gitu. Tadi jawaban Boris bilangnya enggak terlalu suka gitu. Nah, kalau Eva, dia jawabannya tentang hobi itu jawabnya aku suka memfoto orang gitu kan. Jadi dia suka fotografiren sama tanzen gitu. Oke, di halaman selanjutnya, di halaman 19, Noenzen itu di 2A, kalian bisa lihat ini ada pertanyaan kayak was machen Sie gern? Apa yang kalian suka? Terus was machen Sie nicht gern? Apa yang kalian tidak suka? Kreuzen Sie an, tandai centangnya. Jadi misalkan kalian suka memasak, kalian bisa centang gitu. Misalkan kalau aku suka memasak berarti centangnya ini. Terus Inskinogen, kalian suka nonton bioskop enggak? Lesen itu membaca, swimmen berenang gitu.
Terus di sini yang kedua, poin 2B itu disuruh berpasangan sama teman kalian, terus menanyakan dan jawab pertanyaan kayak Hörst du gern Musik? Ya, sehr gern. Und du? Gitu. Kamu suka dengerin musik nggak? Iya, suka banget. Kalau kamu gimana? Gitu. Pokoknya ini disuruh berpasangan. Oke, di halaman selanjutnya kita masih berbicara tentang hobi. Di sini ada meine Hobbys, meine Freunde. Terus di bawahnya ada 3A. Perintahnya lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Bacalah dan pasangkan kata kerjanya. Verben itu kata kerja ya, teman-teman. Nah, terus di sini kita lihat gambar-gambarnya. Ada gambar Shopee, lain-lain ya. Ada gambar Paris, terus oh ya maksudnya Menara Eiffel di Paris, terus ada buku, ada gambar bermain bola, kaki sama bernyanyi. Nah tinggal diisi aja, misalkan nomor 1 itu ich koche gern, saya suka memasak. Nah yang kedua itu Tom und ich gern, Tom und ich bla 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 gern, berarti kalau suka jalan-jalan traveling yaitu reisen, tinggal isi Tom und ich reisen gern, wir lieben Paris gitu, kita suka Paris. Betty und Busha, Betty dan bukunya. Si bla 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 gern, berarti si liest gern, dia suka baca buku gitu. Ben bla 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 toll, sing jawabannya, bernyanyi dengan bagus, toll itu bagus gitu. Eine Sensation, wir joggen, yaitu kami berlari. Terus yang keenam, gambar 6, Peter, Markus, und Fußball. Sie bla 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 super. Itu jawabannya spielen, bermain ya. Oke, lanjut di poin B itu disuruh pasangkan dengan akhirannya. Kemudian tetapkan komentar pada foto tersebut. Nah, sebelum jawab kotak yang ini, kotak yang ane dan lainnya, kalian harus paham dulu yang namanya Verben und Personal Pronomen karena itu penting banget dalam bahasa Jerman. Jadi, apa sih Verben dan Personal Pronomen? Oke, aku bahas ya sedikit supaya kalian paham. Jadi mungkin kalian akan bingung gitu kan pada awalnya kenapa gitu. Jadi gini, dalam bahasa Jerman ada yang namanya personal pronomen atau kata ganti orang. Contohnya kayak ich itu saya, du itu kamu, er or es or sie itu dia laki-laki, terus s-nya tuh netral, z-nya perempuan yang s-nya kecil, wir itu kita, ia itu kalian, sie atau sie yang besar itu mereka atau Anda formal ya. Ini mirip banget sama bahasa Indonesia. Verben itu namanya kata kerja. Jadi, setiap kata kerja dalam bahasa Jerman bakal berubah sesuai dengan subjeknya. Misalnya kata kerja lesen. Ich lese. Terus di sini, yang pertama kochen. Itu berubah jadi ich koche, ich arbeite, ich lese, ich spreche. Jadi, kalau ich itu endungannya atau akhirannya e, jadi gitu loh. Terus kalau du endungannya st, terus si endungannya akhirannya t. Tapi ada lesson sprechen itu ada yang berbeda gitu kan. Ini nggak sesuai kayak di atas kayak verbennya, jadi bisa berubah. Pokoknya ini adalah aturan tetap gitu. Perubahan ini dinamakan namanya konjugasi. Jadi kamu nggak bisa asal tempel kata kerja tanpa ubah bentuknya, oke? Nah, contoh praktisnya misalkan ich koche gern, saya suka memasak. Du sprichst English, kamu berbicara bahasa Inggris. Sprich itu berbicara. Terus pakainya belakangnya st karena pakainya du. Terus kalau berarti sprich. Pakainya t belakangnya. Spricht Spanish gitu. Dia berbicara bahasa Spanyol. Oke, tips gampangnya menurut aku hafalkan bentuk ich, du, dan s yang ini. Terus karena itu yang paling sering dipakai sehari-hari dan jangan takut salah. Pokoknya kalian harus sering latihan. Kalau wir itu yang paling gampang menurut aku, wir itu karena belakangnya ngikutin sama verben biasa.
kayak en semuanya ngikutin, lihat contohnya. Sama yang z or z yang ini yang bawah itu juga sama ngikutin verben yang atas, jadi lebih mudah buat kalian untuk ngapalinnya. Oke, sekarang aku udah isi kotak yang ini, yang B. Jadi kalian jangan lihat nama Ana, Ane, Eva, Betty, Kan, Ben, Pia itu nama orang yang komentar. Kalian tinggal lihat ini, personal pronomen yang setelahnya, yang do. Lustig sings du auch so gut. Kenapa aku tulis st? Jadi endungannya st karena du itu endungannya st. Jadi sings du auch so gut gitu ya. Terus yang kedua, yang Eva komen Paris love, terus sprichst du Französisch gitu. Du, karena ini du pakainya st. Terus yang Betty itu komentar spiel bla 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 si wirklich Fußball. Terus karena z yang ini tuh artinya mereka, jadi pakainya yang en. Terus yang Kan itu komen buat Sophie koh bla 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 wir am Wochenende spaghetti oder arbeitest du. Nah, karena di sini ada kata wir atau wir, itu kan artinya kita atau kami. Jadi endungannya pakainya en. Terus yang Ben itu komen lagi Betty is les bla 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 im Moment ein Buch von Daniel Kehlmann undu gitu. Nah, karena ich itu personal pronomennya ich, saya membaca berarti pakainya ich lese. Terus Pia komen jog bla 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 iya morgen auch, terus pakainya iya di sini belakangnya endungannya t, jadi jog iya morgen auch, besok kamu jogging juga nggak gitu, besok kalian jogging juga nggak gitu. Selanjutnya halaman 22 ya, kita bahas tentang si verabreden Wochentagebenennen, yaitu mengatur pertemuan dan berbicara tentang hari. Terus di ini ada gehen wir ins Kino, yuk kita pergi ke bioskop gitu. Oke, mungkin kita harus dengerin dulu audio dari 1.17 ya, supaya kalian paham nama-nama hari dalam bahasa Jerman. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Eins. Sorry, jadi aku lupa tadi kita dengerin yang 1.17 ya, tapi nggak dijelasin cara bacanya gimana. Oke, aku jelasin aja ya cara bacanya. Montag itu Senin, Dienstag itu Selasa, Mittwoch itu Rabu, Donnerstag itu Kamis, Freitag itu Jumat, Samstag itu Sabtu, Sonntag itu Minggu. Jadi itu nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Jerman. Ya, itu ada di poin C, itu ada Satzmelodie, terus kayak melodi kalimat. Sekarang kita dengerin audio 1.18 ya. 1. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. 2. Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. 3. Wann gehen wir? Am Montag. 4. Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. Oke, selanjutnya di poin 5A di sini ada perintah lesen Sie den Dialog zu zweit, achten Sie auf die Satzmelodie. Jadi bacalah dialog untuk berpasangan. Terus perhatikan melodi kalimatnya. Tadi kan kita udah dengerin yang di C itu ya. Cara bacanya kayak misalkan di akhirnya tuh agak naik, gehen wir ins Kino gitu. Terus ya gern gitu. Tinggal ditandain sama kalian gitu. Oh ya, nih
5A itu percakapannya ada bahas tentang nih. Das geht leider nicht itu adalah penolakan. Jadi kayak bilang enggak. Kalau bilang enggak itu kayak nih, nein kayak gitu. Sayangnya aku nggak bisa gitu. Terus Amit wah kalau Rabu gimana? Ya super kayak iya oke banget gitu. Nah, di sini di kolom 1.19 itu ada gimana caranya ngomong tidak. Jadi kita dengerin audionya lagi ya yang 1.19. Gut gesagt? Nein. Nein, das geht leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Nö, das geht leider nicht. Na, das geht leider nicht. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi kadang orang-orang itu bilangnya nein atau kadang-kadang mereka bilangnya ni atau bilangnya no. Di Bayern itu bilangnya no. Kalau di Österreich gitu bilangnya na. Lanjut, di sini ada kolom G yaitu pertanyaan iya atau tidak. Jadi ya or nein Frage. Jadi dijawabnya iya atau tidak. Kayak gehen wir ins Kino, kita pergi ke bioskop nggak nih? Iya atau tidak jawabannya gitu. Oke, kesimpulannya jadi untuk mengatur pertemuan kita itu harus paham hari-hari dulu ya, nama-nama hari. Jadi kalau ketemuan biasanya kita kan nentuin harinya, makanya kalian harus belajar nama-nama hari dalam bahasa Jerman. Terus biasanya kalau mau ngajak ketemuan kamu bisa juga pakai ini kalimat ini, hast du Zeit am Samstag? Kamu ada waktu nggak di hari Sabtu gitu. Terus ada lagi contohnya kalau mau ngajak ketemuan, wollen wir ins Kino gehen? Mau nggak kita pergi ke bioskop? Nah, terus jawabannya kamu bisa pakai ya, gehen, ya dengan senang hati. Kalau jawabannya nggak bisa ngomong nein, leider nicht, sayangnya nggak bisa, atau nggak bisa sayangnya gitu. Terus atau enggak jawab misalkan am Montag habe ich keine Zeit. Hari Senin aku nggak ada waktu nih gitu. Oke, segitu aja ya pembahasan tentang bab 2 hari ini. Kita udah belajar ngomongin hobi, ngajak ketemuan, dan nama-nama hari. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa latihan ya. Kalau kamu suka videonya, boleh banget klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tschüss. Bis bald.